Biar netizen ngerti, kenapa semua jual skincare. Oke. Bayangin, klinik-klinik yang kau kenal di Indonesia, yang umurnya lebih dari 20 tahun, source-nya dulu cuma servis sama produk resep, itu BEP-nya aja lama. Sama alat dari Korea, alat tuh rata-rata source-nya 3, Jerman, Korea, Cina. Oke. Semakin murah, semakin cepat BEP-nya. Ya, paham. Muncul produk tanpa resep. Produk tanpa resep ini disruptif karena BP-nya cepat sekali. Akhirnya muncul dong ide seorang dokter pengusaha. Wah, berarti kalau kita jual produk ini BP-nya cepat. Bahkan tanpa punya klinik pun, kau bisa dapat revenue gede banget. Nah, problemnya dari ini adalah tidak semua pabrik memiliki kapabilitas untuk memproduksi. Akhirnya pabrik-pabrik ini menggunakan metode maklun. Yang adalah? Kayak sepatu. Jadi pabriknya gede, kliennya banyak. Oke. Jadi kayak contoh aku buat sepatu, pabrik A, kapasitas 20.000, aku cuma 2.000. Berarti pabrik ini harus nemu 18.000 dong. Ya. 18.000 dari 9 klien yang lain. Itu sama kayak Mobile. Clear. Makanya kalau kalian lihat ada produk-produk skincare yang mirip. Karena memang mungkin satu pabrik. Jadi tidak jelas kenapa kok mulai ada sosok-sosok menjual skincare. Karena sangat perputarannya cepat, cash flow-nya besar, dan dijanjikan orang melihat cash flow itu udah seneng. Zaman sekarang orang lihat cash flow, wah keren cash flow-mu. Dah, orang tergoda, punya habit, maklun, beres. Kita akan sampai di tahap yang terakhir. Oke. Tahap terakhir adalah aturan dokter itu sendiri. Yang seru, kita tahu dokter tuh dibagi dua, non-klinis sama klinis. Non-klinis adalah dokter yang tidak praktek. Oke. Gelarnya tetap mengikat, Dokter Tirta. Tidak praktek, terakhir praktek 2018 di IGD Rumah Sakit UGM. Setelah kita disumpah dokter, gelar itu akan mengikat. Dan ketika kita tuh mau praktek, kita harus punya 2 surat, STR dan SIP. Itu yang kemarin dipermasalahkan antara ID ke Menkes. Zaman dulu STR itu bisa keluar lewat ID, sekarang lewat Menkes. Nah, yang nomor 2 adalah SIP, surat izin praktek. Nah, itu dokter praktek. Nah, dokter yang nggak praktek, seperti Dokter Tirta, dokter yang ngurusi kesehatan masyarakat, ada dokter ngurusi bisnis, MBA, MKes, kesehatan masyarakat, MM, manajerial, terus master medical, farmakologi, bisa. Nah, dokter ini berarti dia ngurusin yang non-klinis, ini yang praktek. Clear. Nah, di praktek itu ada sumpah pertama. Dan itu mengikat. Kita kembali adalah setelah lulus, kalau kamu disumpah, sumpah dokter itu mengikat. Tapi tidak ada konsekuensi hukum. Berarti etis dan nggak etis saja. Ada MKEK. Jadi jelas ya, sumpah yang etik pertama adalah kalau kamu ketemu pasien, berarti ada potensi kan tidak ada CCTV. Ada potensi kamu akan mengarahkan pasienmu membeli obatmu kalau kamu yang punya obat. Clear sampai situ ya? Misal Coki dokter, terus Coki punya obat A, dan jelas dia sakit. Maka kamu akan kecenderungan meminta Ferry atau mengarahkan Ferry membeli obatmu. Secara hukum itu salah nggak? Secara hukum nggak salah. Secara etis, etika kedokteran, kalau ada orang yang ngadu, dia bisa dipanggil ID saat itu. Sekarang kan sulit, tinggal ngaku, aku bukan ID bos. Selesai masalah. Loh, boleh kan?